Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi tentang suhu dan kalor, khususnya pemuaian zat cair. Materi fisika kelas 11. Pemuaian zat cair. Zat cair, dia hanya mengalami muai ruang saja. Sehingga muai ruang itu sudah kita pelajari tadi, dirumuskan dengan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Sementara volume akhirnya itu bisa dirumuskan dengan V0 tambah delta V atau pertambahan volumenya, atau VT itu sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Di mana gamma itu nilainya berapa tadi? Ya, 3 kali alfa. Seluruh zat cair akan memuai ketika dipanaskan. Tetapi ada keanehan yang terjadi pada air. Jika air bersuhu di bawah 0 derajat Celcius, maka dia berwujud zat padat. Ketika kita panaskan, maka volumenya akan bertambah atau terjadi pemuaian. Tetapi ketika suhunya 0, kita panaskan juga, seharusnya volume dari air itu bertambah besar juga. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Justru volume air semakin menyusut sampai suhu air itu 4 derajat Celcius. Nah, ketika sudah 4 derajat Celcius, kita masih dipanaskan juga, maka volumenya akan bertambah besar. Menyusutnya atau berkurangnya volume air pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius itu disebut dengan anomali air. Nah, ketika pada suhu 4 derajat Celcius, maka air mempunyai volume terkecil dan massa jenis terbesar. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Air sebanyak 2 liter bersuhu 20 derajat Celcius. Apa yang diketahui? 2 liter itu apa diketahui? Volumenya adalah 2 liter. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Berarti suhu dilambangkan dengan T. T0-nya adalah 20 derajat Celcius. Dipanaskan dalam panci hingga suhunya 50 derajat Celcius. Jadi 50 itu suhu apa? Suhu akhir. 50 derajat Celcius. Berapakah volume air setelah dipanaskan? Yang ditanya volume setelah dipanaskan atau volume akhirnya. Tadi kita sudah belajar bahwa volume akhir itu dirumuskan dengan apa? Ya, V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Di mana V0 itu adalah 2 liter kali 1 tambah gammanya sudah dapat 210 kali 10 pangkat min 6 kali delta T. Delta T itu adalah perubahannya yang akhir kurang awal, sehingga delta T itu adalah 30 derajat Celcius. Kita kali 30, sehingga 2 kali 1 6 kali 210 kali 3 6300 kali 10 pangkat min 6, atau 2 kali 1 tambah berapa? 0,0063, atau 2 kali 1,0063. Dapatlah berapa? 2,0126. Apa satuannya? Ya, liter. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah bejana kaca suhunya 0 derajat Celcius mempunyai volume 100 cm3. Jika bejana itu diisi penuh dengan raksa, kemudian dipanaskan sampai 50 derajat Celcius, berapakah raksa yang tumpah? Misalkan di sini ada sebuah bejana. Bejana itu diisi penuh dengan air raksa. Isinya adalah air raksa.
di mana volume air raksa itu adalah 100 cm kubik. Artinya apa? Artinya volume bejana itu sama dengan volumenya air raksa yang nilainya adalah 100 cm kubik. Kemudian air raksa ini kita panaskan dengan api. Awalnya suhunya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 50 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah jumlah air raksa yang tumpah? Seluruh benda yang ada di muka bumi ini akan memuai jika dipanaskan. Sehingga bejana dipanaskan, dia akan memuai. Air pun juga akan memuai jika dipanaskan. Tetapi zat cair itu lebih cepat memuainya daripada zat padat. Sehingga ketika dipanaskan, maka airnya akan tumpah. Nah, kalau begitu bagaimana cara mencari air raksa yang tumpah? Maka kita cari dulu berapakah pemuaian atau pertambahan volume dari air raksa, berapa juga pertambahan volume dari bejana, kemudian kita kurangkan. Yuk kita cari dulu pertambahan volume dari air raksa. Pertambahan volume itu atau pemuaian volume itu dirumuskan dengan V0 kali gamma kali delta T. Di mana V0 itu nilainya adalah 100 cm kubik, gamanya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian delta T itu perubahan suhu yang akhir kurang awal. Suhu akhirnya adalah 50, awalnya adalah 0. Berarti 50 kurang 0 dapatlah 50. Sehingga dapatlah pertambahan volume air raksa itu adalah berapa? Dapatlah 9.000 kali 10 pangkat min 4 cm kubik. Dapatlah 0,9 cm kubik. Nah, sekarang kita lihat lagi berapakah pemuaian dari bejana. Nah, pemuaian bejana atau delta V dari bejana itu dapat dirumuskan dengan V0 kali gamanya bejana kali delta T. Volume awal bejana sama dengan volume air raksa yang nilainya adalah 100. Kemudian gamma bejana. Gamma bejana diketahui, yang diketahui hanya alfa, berarti gamma bejana itu sama dengan berapa alfa? Ya, 3 kali alfa. Bejananya adalah gelas. Berarti 3 kali 9 kali 10 pangkat min 6. Dapatlah berapa? 27 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan 27 kali 10 pangkat min 6 kali delta T. Delta T-nya perubahan suhunya dari mana? Dari 0 sampai 50 kali 50. Sehingga dapatlah berapa? 27 kali 50 itu adalah 1350 kali 10 pangkat min 6. Dapatlah 0,135 cm kubik. Kalau gitu kita bisa mencari berapakah jumlah raksa yang tumpah itu dengan cara apa? Raksa yang tumpah itu sama dengan apa? Perubahan volumenya raksa dikurang perubahan volumenya bejana. Kalau begitu raksa adalah 0,9 kurang 0,135. Dapatlah berapa? Ya, 0,765. Apa satuannya? Sentimeter kubik. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga kamu menentukan berapakah jumlah bejana yang tumpah dengan cara apa? Bisa juga ini. Raksa yang tumpah, raksa
yang tumpah itu bisa dirumuskan dengan apa? Volume mula-mula kali gamanya raksa kurang gamanya bejana kali delta. Kita masukkan angkanya. V0-nya adalah 100. Gamanya raksa itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 4. Kemudian gamanya bejana itu adalah yang kita alfa, berarti 3 kali alfa. Alfanya adalah 9 kali 10 pangkat 6. Delta T-nya itu suhu akhir kurang suhu awal. 50 kurang 0 dapatlah 50. Maka hasilnya juga sama, yaitu 0,765 cm3. Sekian saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.